Memperingati Hari Bumi, Balai Diklat Keagamaan Palembang turut serta dalam gerakan penanaman pohon matoa secara serentak. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar pelatihan reguler yang mencakup 3 provinsi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berikan materi tentang nilai-nilai SDM Kementerian Agama dalam pelatihan di BDK Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, TV-nya Balitbang. Kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin, inilah Kabar LTV Sepekan selengkapnya. Peringatan Hari Bumi, Balai Diklat Keagamaan Palembang turut serta dalam gerakan penanaman pohon matoa secara serentak oleh seluruh satuan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 22 April 2025 sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama RI. Kepala BDK Palembang Saifuddin bersama Kepala Subbag Tata Usaha dan para ketua tim kerja memimpin langsung kegiatan penanaman pohon matoa di lingkungan kantor BDK Palembang. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam menjaga kelestarian alam serta mendukung pelestarian lingkungan hidup melalui aksi nyata. Balai Diklat Keagamaan Palembang menanam sekian puluh pohon matoa. Mudah-mudahan pohon matoa ini kelak suatu saat bisa menjadi tempat yang sejuk dan menghasilkan buah-buah untuk dinikmati bersama. Senin 21 April 2025, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar pelatihan reguler yang mencakup 3 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi, yang terhormat Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, kami persilakan. Saya nyatakan dibuka. 3 jenis pelatihan yaitu pelatihan implementasi kurikulum merdeka untuk mata pelajaran matematika, jenjang madrasah sanawiyah, pelatihan manajemen ekstrakurikuler, serta pelatihan penggerak moderasi beragama angkatan 1. Dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana Purnawati menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta sesuai dengan bidang masing-masing pada Senin 21 April 2025. Kepala BDK Palembang Saifuddin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen BDK Palembang dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah kerjanya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Syafitri Irwan, memberikan materi tentang nilai-nilai dasar sumber daya manusia Kementerian Agama dalam pelatihan yang digelar di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pada Rabu 24 April 2025, dalam penyampaiannya Syafitri Irwan mengatakan setiap proses dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, ASN dituntut untuk menjadi pribadi yang baik, memahami tugas serta potensi akademik masing-masing. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penguatan kapasitas SDM di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Cangkoha tanpa ini. Jadi kalau cangkoha tanpa ini tuh nilainya paling 50 ya. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Muhammad Ali Ramdhani, sampaikan pesan moderasi beragama pada pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Acara ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu 23 April 2025 dengan Kepala BDK Palembang Saifuddin bertindak sebagai moderator. Dalam penyampaiannya, Profesor Ali menegaskan moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama yang mengedepankan esensi ajaran agama untuk melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama. Ia menyampaikan prinsip moderasi beragama didasari oleh nilai-nilai keadilan, keseimbangan, serta ketaatan terhadap konstitusi sebagai landasan bangsa. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar rapat persiapan seleksi kompetensi teknis bagi calon P3K pada Kamis 24 April 2025.
Rapat ini diadakan guna memantapkan kesiapan para peserta non-aparatur sipil negara yang akan mengikuti seleksi pada tanggal 25 dan 26 April 2025. Kepala Tim Kerja Kepegawaian BDK Palembang, Mursidah, menyampaikan beberapa hal terkait persiapan teknis dan administrasi yang harus diperhatikan oleh peserta dan dapat memahami tata tertib selama proses seleksi. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha BDK Palembang, Mukmin, mengungkapkan dari 800 peserta di lingkungan Kementerian Agama wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 7 diantaranya berasal dari BDK Palembang. Dilaporkan oleh Ibu Haja Mursidah. Pada Senin 21 April 2025, Pembina Apel Pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang, Ridwan, menyampaikan kewajiban menunaikan zakat profesi bagi ASN. Pemimpin apel memasuki lapangan. Dalam amatannya, Ridwan mengingatkan bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Ia menjelaskan secara umum zakat terbagi menjadi 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Sementara itu lanjutnya, zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki seperti harta perniagaan, pertanian, peternakan, emas, dan perak. Ridwan juga menyoroti pentingnya zakat profesi yang saat ini banyak relevan dengan pekerjaan ASN. Dari hasil gajinya, dari tumkinnya, dari uang makannya berapa. Misalnya totalnya 10 juta. Kalau lebih besar, maka keluarkan zakatnya. Kalau lebih kecil, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian. Hari pertama pelatihan, Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin menyampaikan materi overview yang berisi pengantar sekaligus penegasan dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan pelatihan. Senin 21 April 2025 dalam pemaparannya, Mukmin menjelaskan sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pelatihan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, serta Perlar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Selain itu, Mukmin juga mengatakan kedisiplinan dan penguasaan materi sebagai indikator utama dalam proses penilaian dan kelulusan pelatihan. Balai Diklat Keagamaan Palembang secara resmi membuka pelatihan di wilayah kerja untuk Kabupaten Banyuasin dan Musirawas Utara. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi pegawai dan guru di lingkungan Kementerian Agama pada Selasa 22 April 2025. Ketua Pelaksana Mursidah dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 180 peserta mengikuti 5 jenis pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu daring pada tanggal 22 April hingga 25 April 2025. Dan klasikal atau tatap muka pada 28 hingga 30 April 2025. Kepala BDK Palembang Saifuddin menegaskan bahwa kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini merupakan peluang berharga untuk meningkatkan kompetensi di satuan kerja masing-masing. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang dilantik menjadi panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Palembang 1446 Hijriah di Asrama Haji Palembang pada Selasa 22 April 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Canda, dalam sambutannya setelah melakukan pelantikan menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran untuk terus mendukung dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh calon jemaah haji, khususnya yang berasal dari Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berpusat di Embarkasi Palembang. Acara tersebut diakhiri dengan meal test yang dilakukan oleh Sekda Provinsi Sumsel dan Kekanwil Kemenak Sumsel, didampingi langsung oleh pihak maskapai Saudi Airlines yang akan membawa para jemaah haji ke Tanah Suci. Sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, materi Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam pelatihan. Pada Selasa 22 April 2025 dalam pemaparannya, Saifuddin menekankan pentingnya integritas dan kesadaran sebagai landasan utama bagi aparatur sipil negara, terutama di lingkungan Kementerian Agama. Ia juga menyoroti peran penting guru yang tidak hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai figur pengganti orang tua di sekolah. Menurutnya, pendekatan yang tepat dan pemahaman terhadap karakter siswa yang sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Seleksi kompetensi teknis calon P3K bagi tenaga pelamar non-ASN yang aktif bekerja di instansi Kementerian Agama resmi dibuka.
Pada Kamis 24 April 2025 di kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN Regional 7 Palembang, peserta calon P3K berasal dari Kanwil Kemenak Sumsel, BDK Palembang, dan UIN Raden Fatah Palembang. Pembukaan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan, Syekh Fitri Irwan, yang menghadiri bersama Kepala Balai Diklat Kegawaian Palembang, Saifuddin, perwakilan dari UIN Raden Fatah Palembang, serta Kepala BKN Regional 7. Dalam sambutannya, Syekh Fitri Irwan mengingatkan para peserta untuk mengikuti seleksi dengan penuh kesungguhan. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Helmi Nasaruddin Umar, memberikan pembinaan kepada seluruh anggota DWP Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DWP Kemenak RI Hajah Sinar Liati Kamarudin Amin, Ketua DWP Balai Diklat Kegawaian Palembang Nyimas Mariam Saifuddin, Ketua DWP Kemenak Sumatera Selatan, serta seluruh Ketua DWP Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan pada Jumat 25 April 2025. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Syekh Fitri Irwan, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan menyampaikan rasa syukur atas kunjungan penasihat dan Ketua DWP Kemenak RI di Palembang. Dalam pembinaannya, Hajah Helmi Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa perempuan masa kini adalah sosok yang tangguh dan berdaya. Kain ciri khas wilayahnya, dan ibu begitu percaya diri. Itu yang saya ambil. Yang kedua, 3 pelatihan bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama yang digelar di Balai Diklat Keagamaan Palembang telah resmi ditutup pada Sabtu 26 April 2025. Ketua Panitia Kegiatan Bandar menyampaikan seluruh peserta yang berjumlah 110 orang dinyatakan lulus. Perwakilan peserta Rojinah menyampaikan kesan selama mengikuti pelatihan di BDK Palembang. Mereka berterima kasih serta ilmu yang didapat akan diterapkan di tempat kerja masing-masing. Penutupan resmi dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin. Ia menuturkan peran agar ASN Kementerian Agama dalam menjaga persatuan dan kedamaian bangsa. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. LTV, TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.